يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah tiap Ramadan, alhamdulillah kita bisa kembali menunaikan salat tarawih, di mana pada malam hari ini kita akan kembali menjelaskan tentang makna daripada Ramadan. Maka hal yang terpenting kita ingat tentang bulan Ramadan, melainkan bahwa di Ramadan ini roh kita itu sesungguhnya sudah keluar daripada tubuh kita. Roh sedang menjalani yang namanya hisab, atau roh kita ini sedang dikoreksi untuk dibersihkan. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah kita uraikan tadi malam, bahwasanya orang-orang yang berada di bulan Ramadan dikatakan Jibril celaka. Karena apa? Karena sebulanan di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan Tuhan. Dosa kita ada diampuni Tuhan. Lalu karena apa? Sebab itulah yang penting kita perhatikan selama bulan Ramadan ini. Karena apa? Kesempatan bulan Ramadan hanya 30 hari. Jadi kalau kita ibaratkan ibadat atas ini waktunya 30 hari ini harus bujur-bujur bersih. Jangan sampai kita itu masuk kepada golongan orang-orang yang celaka hanya karena dosa kita di bulan Ramadan ini tidak diampuni Tuhan. Itu sangat penting. Maka satu persatu amal yang kita periksa. Yang pertama, kebiasaan kita ini mengulang sedikit. Kebiasaan kita indah salam sampai yang langsung bersilat, berwujud membaca doa macam-macam. Memang setelah salam sampai yang itu tidak ada larangan hendak langsung berdiri, hendak langsung buka, hendak langsung mengambil HP, tidak ada larangan. Tapi apa? Di dalam sebuah hadis dari Bukhari dari Muslimah dijelaskan di sini bahwasanya aku mendengar siapa? Dari Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, bila kita sampeyan, kemudian ia tetap duduk sebagaimana semula, kata merubah tetap duduk lah. Artinya hingga sudah salam, berarti itu posisi duduk tahiyat akhir, jangan berubah duduknya. Di sini dikatakan kemudian ia tetap duduk sebagaimana semula, maka malaikat senantiasa mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Selama ia belum berhadas atau berdiri, maka doa malaikat ini didoakan harus kita. Jadi perhatikan, kebiasaan kita yang sudah salam, berubah duduk, bersilak lah, berpaling lah duduk. Dan lain imam itu ya ada berubah, dia tak duduk. Artinya posisi duduk itu ada berubah, yang dirubah itu arahnya saja. Karena imam disunatkan yaitu untuk melewati makmum. Nah, jadi untuk jemaah menjadi makmum dengan salam, jangan merubah tempat duduk, posisi duduk tetap seperti semula kayak akhir salat kita, posisi duduk tahiyat akhir jangan dirubah. Kemudian apa urutan atau bacaan atau zikir kita setelah salam di masjid sembahyang. Yang pertama mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada 2 panjang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
mana yang baik? Baik sedekah, maka yang baik. Intinya beristighfar. Boleh jadi yang sampeyan mulai berdiri sampai terakhir banyak kesalahan. Di mana kesalahannya? Imba sudah sampeyan Allahu Akbar melaksanakan takbir di dalam hati kemana-mana. Tak pasarlah, tak berpurlah hati boleh jadi lalai. Inilah yang dikatakan, yang kita katakan tadi dalam al-ma'ruf al-ma'ruf. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Jadi kita sambayang Allahu Akbar, hati menjalankan mana-mana hati. Pada urus hati ini belakang. Boleh jadi karena membaca istighfar 3 kali tadi, sholat kita diterima. Itu intinya. Setelah selesai membaca istighfar, apa lagi yang dibaca? Membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Mintalah keselamatan. Karena hakikatnya sesudah istighfar itu roh kita itu mengakui ya Allah ampuni engkau. Kemudian ketika kita membuat pengakuan ya Allah ampuni engkau, ternyata ujar roh tadi hanya engkaulah yang bisa menyelamatkan aku dan engkaulah pemilik keselamatan itu. Jika sudah bertemu lawan Tuhan, bukankah kita sampai yang bertemu lawan Tuhan? Makanya kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Habis itu apa lagi dibaca? Kita akan membaca wirid, subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Tapi mulailah dengan atau didahului dengan mukadimah wirid. Apa bacaannya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, jadikanlah aku ini selalu ingat zikrika. Pakaian kita ini bisa ada ingat Allahu Akbar. Pasal itu kadang-kadang ada ingat kita tadi. Makanya kita berdoa lah Tuhan, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini tak pernah lupa akan engkau. Wa syukrika, jadikan ibadahku ini, terimakan ibadahku. Wa husnika, jadikan semua kebaikan bagiku. Ibadah menjadi ibadah bagiku. Hanya dia membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian ditutup mengatakan 100 kali Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99. Genapkan 100. Jangan dulu genapkan 100. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, siapa yang bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah sholat sebanyak 33 kali dan menutupnya dengan membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak bulu di lautan. Mantap ya. Sambayan datang lawan Tuhan. Membaca 33 wirid ditutup sekali, nah dengan 10 kali. Nah 10 itu tambahan. Di sini hadisnya dari Bukhari jelas. Siapa yang bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 digenapkan 100. Nah, digenapkan 100. Nama ilah dari sekian tadi. Digenapkan 100, maka semua dosanya
diampuni Allah walaupun sebanyak dosa di lautan. Itu urutannya itu sudah salah. Kemudian sudah selesai berzikir, berdiri 33 ditutup, dosa kita diampuni Tuhan. Lalu apa? Hanya kita hendak berdoa. Bolehkah lagi bacaan yang lain? Boleh. Anak membaca ayat 4, hanya membaca, hanya boleh membaca ayat 4. Ini yang kesalahan ada langsung membaca ayat 4. Allahu la ilaha illa huwallah wa a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Itu ayat itu sudah kumpul. Berdiri 33 kosong sudah. Tapi posisi duduk selama posisi duduk ada berubah. Ini dua malaikat itu selalu diucapkan oleh malaikat, ya Allah ampuni yang dia sayangilah dia. Selalu didoakan oleh malaikat. Tapi dia nilainya bersila, doa malaikat itu ada lagi. Makanya boleh aja kalau bahkan itu boleh, tapi doa malaikat ada lagi di situ. Itu maksudnya. Kemudian apa yang dibaca? Misalnya tadi berkurang sudah ditutup dengan la ilaha illallah lalu mukallafatu wa ala kulli syai'in qadir. Hendak lanjut dia membaca ayat 4 silahkan. Hendak langsung berdoa silahkan dua. Ini berdoa berdoa baca ayat 4 boleh dua. Karena urutannya itu samaan dibaca ibadah untuk sembahyang, ibadah untuk salat. Misalnya hendak baca ayat 4 silahkan. Sebelum berdoa ini katakan. Sebelum berdoa ini lunturkan keakuan diri, keharapan diri, keibuan diri, kesombongan diri dengan membaca Allahumma la mani alima ataita wa la mutiya lima mana kawalla yanfa'u jal jadi min kawalla. Sebelum berdoa itu baca itu dulu. Mengapa? Kita meyakinkan kalau berangkat kesombongan hati, ya Allah ampun dia hendak menghadapi ada yang kawal menghalanginya. Tapi ampun dia bahaya hendak mengambil, kalau kawal juga yang menghindarinya, Allah ambil semua. Itu maksudnya hanya kita berdoa. Nah inilah urutan tiba sudah salam. Jadi usahakan kita sudah salam itu pada merubah tempat duduknya adalah kebiasaan. Kita sudah salam bersila ada. Kemudian ada yang duduk tahiyat awal yang berguling berdoa ada dua itu. Boleh karena ada berdoa duduknya duduk seperti itu. Tapi kita sudah meninggalkan doanya daripada malaikat. Kita malaikat mendoakan kita adalah karena kita nanti doakan malaikat. Doa malaikat itu makbul langsung. Sayangnya kita lalai memperhatikan hadis ini, padahal bisa di sana dijelaskan kita itu sudah sangat pada merubah tempat atau posisi duduk seperti semula. Yang dimaksud seperti semula itu adalah bagaimana akhir kita salat duduknya, seperti itulah duduk kita. Nah, jadi kita ini setiap habis tarawih 4 rakaat salat, kemudian kita isi dengan kajian yang disebut majelis ilmu. Ini ada hukum lagi. Kalau kita sebut hukum 7 menit, makanya latih pada 7 menit. Kita ambil barokahnya orang yang bermajelis ilmu itu adalah orang yang berjihad dia selama duduk di majelis ilmu habis umur. Ujar Nabi, orang ini ketujuh duduk di dalam majelis ilmu sampai dia mati itu syahid, masuk kepada golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, di mana dasarnya merangkap yang baca Al-Waqiah. Ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang lebih dahulu mendekat. Bagaimana mendekat dengan Tuhan? Rancak-rancak duduk di majelis ilmu. Maka bagusnya duduk di majelis ilmu dengan di majelis salawat, dengan di majelis burdah, dengan di majelis doa-doa sudah kita usahakan malam nanti.
di pertandingan pulang malam orang ketujuh duduk di majelis, karena majelis ini banyak macam-macamnya. Nabi ketika ada orang sedikit, Nabi ketika menemui majelis atau perkumpulan, Nabi hadir di situ, Nabi jangan makan dulu di situ. Dan Nabi ini orang berbacaan, maka makan doa hadir, keluarlah Nabi pada waktu itu. Kemudian Nabi masuk pulang ke dalam suatu perkumpulan, juga melakukan Nabi, ini Nabi orang menyampaikan ilmu, duduklah Nabi di situ. Lalu ditakuni ulang Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, saya duduk di sini, kenapa? Apa alasannya? Alasannya ujar Nabi, kalau yang di sana tuh orang berbacaan, berkumpul, berdoa bersama. Kalau di sini ilmu, nah inilah maksudnya. Seorang Nabi pun ketika mendengar kajian, ketika mendengar ilmu yang disampaikan, beliau duduk untuk mendengarkan. Kenapa? Orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu lebih utama dari menggali sembahyang seribu rakaat. Yang sembahyang seribu rakaat ilmunya ada bermanfaat. Yang baca Al-Quran ada ilmunya ada bermanfaat. Ini Nabi yang mengatakan. Apakah lebih utama dengan membaca Al-Quran? Ujar Nabi ada manfaatnya membaca Al-Quran, namun ilmunya ada. Ilmunya didapat dengan bermajelis ilmu ini manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita orang-orang yang gemar duduk di dalam majelis ilmu, dan insyaallah di tempat kita selenggarakan majelis ilmu singkat, majelis ilmu kilat. Nah 10 menit sampai 15 menit. Maka kita jam 9 dan akhir dengan zikir. Maka dengan demikian majelis ilmu singkat ini kita tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.